Janji sebenarnya berkaitan sama satu hal sih sebetulnya. Apa tuh? Ambisi. Kamu kalau nggak berkeinginan sesuatu nggak mungkin bikin janji-janji. Iya kan? Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Dan hari ini spesial banget nih, ada 4 orang ini. Boleh diperkenalkan ada siapa aja? Ada. Dari yang sana dulu dong. Dari yang ujung sini dulu. Boleh. Nama aja kan ya? Iya, nama. Halo, saya Siti Fauzia. Aku Faradina Mufti. Aku Bima Zeno. Aku Kevin Abani. Kami dari Tempat Janji. Yes. Oke, sebenarnya aku udah nggak sabar nih buat ngobrolin film Tepatilah Janji ini. Tapi aku sebenarnya penasaran nih sama masing-masing perjalanan karirnya tuh seperti apa sih sebelumnya? Secara singkat aja. Iya, ini bisa sampai ganti presiden nggak sih? Apalagi yang ceritanya Ini panjang banget. perjalanannya Sengit sekali. Dari Boleh? mana? Ya dari sana tadi udah Dari perkenalan. saya. Dari Mas Kevin ayo. Iya, apa ya? Berarti apa ayo? apa ini? Apa sih? Siapa ini? Ini apa sih? Pertanyaannya apa perjalanan ini? karirnya gimana Perjalanan sih Kak karir. sampai saat ini tuh? Oh iya, perjalanan karir kalau dalam dunia keaktoran. Jadi dulu tuh aku sebenarnya kuliah di ISI ya, di Institut Seni Indonesia juga. Ini malu nih teladan dia. Begitu teman-teman. Kemudian lulusannya itu keaktoran, makanya sampai sekarang Aktor. Memang. iya fokusnya di keaktoran dan sekarang coba untuk beradu nasib di dunia film. Ya kurang lebih begitulah berjalan sih. Kali ini masih ada kakak-kakak saya yang lebih senior yang mungkin ceritanya akan lebih menarik lagi. Udah satu keaktoran. Sudah, alhamdulillah satu keaktoran teman-teman. Ya, langsung aja lah ini Kak Bima Zeno ini. Kalau aku perjalanannya dimulai dari panggung musikal. Dari musikal Dari awalnya. musikal mulai tahun 2009. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi, betul sekali. Gitu. Jadi ya gitu dari panggung musikal, panggung dan akhirnya masuk ke dalam dunia film. Begitu. Seruan mana Kak? Musikal apa? Keseruannya beda. Oh beda. Beda. seruan. Cuman sama-sama seru. Diplomatis. Sama-sama belajar. Seru, gitu. Jawabannya diplomatis. Keren kan? Oh kalau ini mah apaan? Enggak itu salah. Nggak ada. Sorry nih, kita nih Kita cewek-cewek udah eksklusif ada. hari ini. Udah ada gitu. Nggak mau lah kan. Ya udah deh biar kompak sih. Double nanti. Kalau aku tuh dulu pernah Serius? Iya. Sedih kan? Kalau dulu aku tuh nggak sengaja, iya disuruh ikut jadi gadis sampul waktu pas tahun. Wah gila sih. Parah banget. Gitu ya. Oh gitu ya. Gitu berarti. Ini juga sampul coklat gitu. Sampul wajib. Ya outline doang gitu. Yang dibeli setahun sekali ya. Iya, jadi dulu 2007 tuh pernah diajakin ikut gadis sampul. Alhamdulillah masuk semifinal, terus nggak lama mencoba peruntungan juga di Putri Indonesia 2011. Putri Indonesia. Dia manernya jago banget pantesan. Menurut saya gitu. Terus sempat sekolah di desain. Waktu itu pengen banget nih masuk ke industri Film. belum Menjahit. kreatif tapi di waktu itu maksudnya ke kreatif STM. tapi di agensi kayak gitu pengen banget. Sejumlah Bisa waktu sih. ya. Ini ngeditnya susah. Nanti gue editnya nih patah-patah nih gara-gara lu emang. Terus waktu itu karena di kafe jadi emang pengen punya karir nih di kantor gitu sebenarnya. Cuma waktu pas udah lulus kuliah kok kayaknya capek ya kuliah ya gitu. Terus break dulu lah. Rencananya tuh break dulu kan. Tugasnya soalnya banyak banget waktu itu kalau di kafe itu kan Di gila kafe, banget. iya. Parah ya? Terus Parah. udahlah istirahat dulu lah kayaknya setahun lah ngapain ya gitu. Ditawarin lah ketemu sama manajerku sekarang ditawarin, ayo iseng aja yuk coba FTV. Aduh gak mau nanti ini lagi apa namanya
di lokasi melulu kali gitu kan, nggak mau, nanti aku nggak punya kehidupan gitu. Akhirnya kan gitu gitu terus kayak nggak apa-apa kalau FTV kan cuma sedikit, cuma sebentar lah. Produksinya sebentar. Waktu syutingnya tuh cuma sebentar gitu. Cobalah, keterusan. Tapi awalnya memang mencoba di film, udah lama. Memang belum jodohnya, nggak pernah masuk, udah bertahun-tahun lamanya. Emang kayak, maaf ya, kamu terlalu tidak cocok. Berarti udah nggak pengen jadi desain lagi Kak? Kayaknya ilmunya lebih dipakai buat ngurusin anak sih, karena itu buat ngerjain tugas sekolah, terus kan bayar bikin kayak gitu kan, prakarya gitu, jadi ilmunya buat lebih ke sana aja. Tapi sampingannya kadang sering bikin logo juga. Sering bikin, kadang kalau emang lagi nggak ada syuting gitu, ya dikit lah, di branding. Masih bisa apa kayak Logo bisa bikin, logo iya timbul. Komunitas anak pecinta apa? Begitu. Akhirnya dipertemukan dengan teman-teman di dunia film 2019 ya kalau nggak salah, ya udah akhirnya alhamdulillah. Aduh. Silakan Ibu. Aduh ini luar biasa ya. Apalagi Mbak Ozi kan udah punya apa sih? Kalau setiap orang ketemu Mbak Ozi tuh udah pasti Butejo, trend merek sebelah. Sama kayak si siapa ini namanya Kevin sama Siapa namanya siapa? Bima sama Bims ini kami bermula dari panggung sebetulnya. Bermula dari panggung, terus apa tuh namanya, dari panggung lalu beberapa porsi di film, terus habis itu ya berlanjut sampai sekarang. Terusan lagi. nyaman. Alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah ya, rezekinya memang iya diterima saja. Keren. Yes, diterima saja. Yes. Oke, terus nih kan aku mau balik lagi ke filmnya nih, Tepatilah Janji. Sebelumnya itu kan ada filmnya juga, yaitu Kejarlah Janji. Ini tuh lanjutan dari Kejarlah Janji atau beda? Boleh pemain yang Ya, lama iya. nih, boleh pemain yang lama. Iya, ini soalnya yang tiga ini tuh. Tiga ini kami nyubi. Kita tuh berdatang Iya, yang ini. Iya, betul. Habis pertanyaan yang habis. Silakan Pak. Sumber utama. Oh ini dia. Silakan dijelaskan. Iya, ini memang kelanjutan dari film Kejarlah Kejarlah Janji. Janji. Jadi ini memang kelanjutannya. Kelanjutannya. Terus dari apa? Kejarlah Janji. Terus masa gitu doang? Dari aman banget dari kamu. Contoh itu di media loh kamu. Dan kebetulan ya Kejarlah Janji dan pemainnya yang ini baru semua nih. Ada karakter-karakter baru yang muncul di film Tepatilah Janji yang baru ini. Oke. Terus Tika, menurut kakak apakah film Tepatilah Janji ini relate sama aktivitas politik yang terjadi di masyarakat Indonesia? Wih, Wah, gimana? ya. Ini agak berat sih. Ngomongin soal observasi kenyataan dan ternyata jadi film gitu ya. Oh, mangga. Relate sih, ini sangat relate, Sangat relate, Terus, ya silakan. Mbak, Aku udah ngomong kok. ya, ayo kamu sebagai mantan pijen-pijenan kamu jawab ayo. Menurut saya, kalau yang dari cerita yang pasti udah kita baca sih, kita mainnya juga Ketemu kenyataan-kenyataan ketemu. kayak gitu. Maksudnya kita juga mainin tuh banyak banget terjadi di sekitaran kita Sekitaran. juga. Gimana caranya? Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung A, ada yang mendukung B. Di filmnya tuh juga persis banget kayak gitu, dan konflik-konfliknya juga seru ya. Seru. Seperti yang sering terjadi juga ya? Iya, Sering terjadi. relate sama situasi politik di masyarakat kan ya. Bisa dibilang begitu. Benar, bisa dibilang garis begitu. besar sih begitu. Cuma untuk detailnya ya. Nonton lah, nggak boleh spoiler kan ini katanya. Spoiler. Do's and done. Malu ini. Bahkan di film Kejar Janji sama Tepati Janji ini kita tuh di skala yang lebih kecil ya, bahkan Betul. kayak hanya di dalam desa aja Satu desa. konfliknya tuh beragam dan ya sama, bisa jadi kayak konflik di satu negara ini gitu. Konflik kecil di dalam Betul. antar desa aja bisa Cerminan dari politik yang lebih besar. yang lebih besar kayak begitu. Benar. Terus nih, ada nggak sih isu-isu kayak politik? Pastinya kan yang dekat banget ya, kayak masalah KKN, terus pelanggaran kode etik pemilu, gitu-gitu yang jadi konflik di dalam film ini tuh. Kalau misalnya ada, boleh digambarin nggak sih? Digambar ada kertasnya. Boleh. Ada catnya. Anak di kafe. Anak di kafe lebih detail. Boleh. Itu dong.
Sangat. Mas Garin itu ngebentuk cerita dan ngejabarinnya dan memvisualisasinya itu nggak seserius apa yang terjadi di secara umum ya gitu. Jadi emang sama dia tuh kayak dihalusin jadi enak dilihat karena di film ini tuh ada seriusnya, ada ngomongin politik sudah pasti, tapi komedinya juga ada, kekeluargaannya juga ada, romansnya banyak, gemes gitu. Jadi jadi banyak romansnya juga. Ada. Jadi memang dibikinnya sama dia tuh, di packnya tuh secara mudah diterima sama masyarakat. Isunya nanti. kelihatan serius tapi renyah Serius buat bener, dilihat. tapi dia ditampilkannya tuh kayak seolah-olah ringan tapi tidak juga. Dan bisa diterima sih intinya Udah gitu. diterima, Karena udah kan diterima. memang film ini kan memang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia, mengajak kita semua Secara untuk luas. untuk memilih nanti saat pilkada gitu. Jadi kalau misalkan kita serius banget kayaknya nggak ada, belum nonton juga aduh males ya. Jadi bisa melihat politik tuh dari segala sudut ya. Bisa melihat politik dari secara komedi, bisa. Melihat politik secara romantis, bisa. Melihat komedi secara politik yang serius, bisa. Lengkap serius. Di sini sangat lengkap gitu kejadian-kejadiannya. Relate, pasti orang bisa, pasti orang tahu nih, oh ini nih kejadian ini nih. Ini sama si ini deh, orang jadi bisa berimajinasi sendiri lah gitu di dalam film ini. Pokoknya kalau udah tayang jangan lupa nonton lah. Nonton lah. Lengkap. Mas, dari penulisannya juga ya Mas Alim Studio sama Mas Garin juga. Pokoknya bisa ditangkap sama semua umur lah. Gitu, semua ngerti. Jadi maksudnya masalahnya berat tapi pas nonton tuh dikemas dengan ringan jadi orang enak nangkepnya. Enjoy nontonnya juga. Sebagai tontonan tuh tidak menggurui gitu loh. Iya benar-benar. Nanti kamu bercermin terus kayak ketawa-ketawa sendiri, ini kayak aku ya? Gimana ya? Jadi tonton sama semua umur juga Betul, kan. Semua umur ya. Khususnya mungkin targetnya juga kan ini pemilih-pemilih pertama ya. Iya benar. Anak-anak SMA. Iya, dan supaya mereka juga ngelihat politik tuh nggak yang sesuatu yang menyeramkan atau sesuatu yang ribet gitu. Enggak. Walaupun Seru emang iya, gitu. walaupun iya tapi ya itu tadi nonton Tepati Janji mau lihat politik komedi, bisa semua Kelihatan. Dan yang paling penting mengedukasi sih, maksudnya juga kan akhirnya kalau menurutku pribadi walaupun misalkan ada anak-anak SMA atau SMP yang belum mempunyai hak untuk memilih, tapi paling enggak mereka sudah punya gambaran gitu. Oh ternyata tuh situasi politik atau misalkan gambaran ketika memilih itu seperti ini gitu. Jadi poin edukasinya bisa masuk ke situ menurut aku. Begitu. Jangan sampai salah memilih. Yes. Betul. Cerdas Kenali pilihan. Kenali pilihanmu, itu malah kok. Iya terus. Terus nih aku pengen tahu juga nih karakter kalian di film ini tuh kayak gimana sih masing-masing? Kalau yang lain ya, kalau aku kan udah dari kalau yang udah pernah nonton Kejar Janji pertama. Nggak ada. Kita nggak ada. Iya, Ceritain. kalau aku ya sebagai anak dari Ibu Pertiwi, ibu yang paling epik ya. Ibu Cutmini dapat peran ibu paling epik, langsung Ibu Pertiwi dapatnya. Gitu. Ibu Pertiwi punya 3 anak. Yang pertama saya, si Adam namanya, yang kedua namanya kedua namanya Sekar, yang main Shenina Cinnamon. Ketiga yang main, kamu siapa namanya? Abdul Isam, yang main Kevin Abani gitu. Ya, ceritanya tentang politik kampung dan ya ada juga si Adam ini tuh mau meneruskan apa yang tidak tersampaikan oleh bapaknya gitu. Jadi ada mau menganggap politik apa ini? Emang bapaknya bisa. apa? Bapaknya dulu sebagai kepala desa yang tidak terima kalah. Gitu. Terus anaknya melanjutkan. Makanya nonton Kejar Janji. Itu film pertamanya. Jadi pertama tuh konfliknya Adam cuman mau naik melanjutkan perjuangan bapaknya yang tidak terselesaikan menjadi kepala desa. Gitu, melawan Pak Janji Upaya. Pak Janji yang main Mas Ibnu Jamil. Gitu. Nah, di Tepati Janji muncullah karakter-karakter yang bikin saya lebih pusing lagi. Kamu dulu. Oh, jadi ini adiknya Saya adiknya dan saya adalah seorang lulusan Visipol
Yang di sini di film ini tuh sebenarnya ada ketidakberpihakan terhadap kakaknya, terutama di kebijakan-kebijakan kakaknya dalam mencalonkan diri yang menurut tokoh Isam ini kayaknya nggak benar deh gitu. Makanya di film ini kita kita pokoknya nonton Jangan spoiler. begitu. Tetap si Adam dengan karakternya yang lu anak kecil tahu apa sih gitu. Jadi kayak konflik kakak adik. Betul, konflik keluarganya juga ada. Kita memang nggak akur aja gitu. Selain bapak kita tadi adalah seorang kepala desa, bapak kita juga manusia biasa ya. Silakan diteruskan kakak. Saya itu sebenarnya terjebak untuk menikah dengan Mas Adam. Kurang ajar kamu. Jadi kamu terpaksa menikah dengannya. Betul loh. Karena Jadi aku berperan sebagai Tari itu di film ini sebagai istrinya dari Mas Adam. Keren. Cuman tari ini Adam tari bukan modern atau tari daerah? Kontemporer, dia lebih ke kontemporer. Bukan Tari Bukan ya, itu. oke. Terus Atau ikan tari dong. Tari ada Nadi ketik. Iya, Tari istrinya Adam. Jadi dia itu awalnya mendukung Adam sebagai Pak Kades. Cuma ternyata dia ini sangat ambisius dan tamak sekali sehingga Si dia Adamnya. Tapi kan ngajar emang tuh. semuanya itu kan ada alasannya. Sebenarnya saya yang nyuruh. Ngeles aja. Iya, jadi dia tiba-tiba ingin mencalonkan sebagai kepala desa. kepala desa yang mana ternyata tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya, malah dia bikin peraturan sendiri. Jadi akhirnya ada konflik di situ, mereka agak-agak renggang hubungannya gitu. Tapi dalam hati sebenarnya Tari ini adalah istri yang baik yang selalu mendukung suaminya, dekat dengan mertua. Ini Idaman banget sih Bunda. Spek menantu idaman. Ya begitulah. Selanjutnya langsung aja. Nah, ini Kamu harus nonton juga. Kalau saya karakter baru di Tepatilah Janji ini, saya adalah rival dari si Bapak Adam ini, calon kepala desa juga, mencalonkan diri sebagai kepala desa karena suaminya masih menjabat sebagai kepala desa, jadi politik dinasti. Apa Perlu dijelaskan? Oh, berarti suaminya Mbak masih kepala desa, Mbak Ceritanya sih mencalonkan ya. meneruskan perjuangan. Suaminya Jadi meneruskan perjuangan Bapak, ini meneruskan perjuangan suaminya. Boleh. Semua berjuang ya. Berjuang. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Betul sekali. Betul sekali. Kan udah dibilang tadi di film ini tuh lengkap. Kalian terserah mau bacanya ke arah mana tuh. Iya, bener, tinggal pilih ini emang kenyataan-kenyataan pahit yang harus kamu hadapi dalam hidup ini di dalam pemilu besok ya. Jangan salah pilih. Terus nih kalian sebagai cast nih, kan tadi kayak aku udah dengerin dikit, berarti kan ini pengen orang-orang tuh melek politik lah ya. Betul. Apakah ini tuh cuma sekedar untuk buat masyarakat sadar politik atau sekaligus ngajak para politik untuk melaksanakan politik bersih? Waduh. Iya betul. Semua sih all in nggak sih? Semua all Iya. in. Iya. Jadi Cuma ya dua-duanya. bagaimana tanggapannya dari yang menonton aja, Iya, apakah ingin berubah ke arah yang lebih baik atau Apatis aja, golput terus ya. Nanti kamu nggak berubah juga nasibnya. Betul. Jadi jangan sampai nggak pilih ya. harus milih. Harus milih harus dong. dong. Soal ternyata pilihanmu tidak menjadi pemimpin berikutnya nggak apa-apa, kan masih ada satu usaha yaitu doa aja. Gitu. Terus nih kan Kak Faradina Mufti, Kak Kevin sama Mbak Uzi kan baru nih. Ada tantangan nggak sih yang dihadapin pas bermain peran di sequel kedua ini? Ada tantangan nggak? Tantangannya tuh gini, ini adalah kalau buat aku pribadi, ini pertama kalinya aku bekerja sama dengan Mas Garin. Pertama kali. Jadi memang karakter setiap director itu kan berbeda-beda ya. Nah, Mas Garin ini memang sangat unik dengan karya-karya yang sudah dibuat tentunya. Hai Mas Garin, terima kasih ya tapi sudah memberikan kesempatan buat aku main. Cuma yang gitu Mas Garin tuh penuh dengan kejutan dan ya surprise-surprise kecil-kecil yang gemes aja lah gitu. Seperti tiba-tiba ada tambahan dialog gitu. Iya. Apalagi ini kan
berkutatnya tentang politik ya. Kan kita untuk di politik tuh kan maksudnya bahasanya mungkin agak sedikit berbeda dan ada istilah-istilah yang memang digunakan di bahasa politik gitu. Jadi kadang dapat surprise ya, hah Mas Gary ini apa ya gitu. Jadi lebih ke kayak gitu. Overall sih tapi pemain, lokasi, teman-teman tim semuanya sih seru banget, menyenangkan dan fun banget lah syutingnya. Prosesnya menyenangkan. Cuma kalau ya tantangannya ya. Iya bener. Mas Garin ini memang suka banget improvisasi di tempat. Tiba-tiba gitu. Iya, kayaknya itu hampir dirasakan oleh semua pemain ya. Semua pemain. Khususnya kita yang baru pertama kali bekerja sama dengan Mas Garin itu kayak wah menarik juga, tapi ya deg-degan juga gitu loh karena tiba-tiba kayak nanti kamu ada tambahan adegan ini ya. Hah, kan nggak ada Mas. Iya nggak apa-apa, udah kamu bisa pasti katanya gitu. Jadi tambahannya suka tiba-tiba. Iya, suka tiba-tiba. Atau tiba-tiba mengedit naskah di tempat gitu. Terus tiba-tiba kita ngobrol, oh jadinya yang ini. Tiba-tiba di chat pribadi gitu sama Mas Garin. Nanti kamu ada tambahan ini ya. Hah, apa ini? Yang tadinya cuma diem-diem aja gitu. Kamu masak diem-diem aja. Yo ini tak tambahin. Sayang loh kamu masak ini. Tapi sebenarnya itu penting sih buat aku ngerasa itu penting buat aktor kalau kita memang benar-benar harus masuk ke karakter dengan benar. Jadi kalau tiba-tiba ada kejutan seperti itu, ada tambahan dialog, ada pergantian dialog, jadi kita tetap in karakter untuk mengekspresikannya gitu. Sudah siap lah gitu ya. Berarti semua tantangannya sama ya? Iya. Nah, Bapak ini udah kebal karena kan dia sudah 2 kali ya. Makanya untuk Kak Bima sendiri gimana ada tantangannya? nih, Oh, yang lebih berat sekarang kalau dulu yang kejar janji pertama tambahan dialognya masih dikasih. Yang sekarang kayak lo mau ngomong apa terserah jadi yang harus cari sendiri. Ada beberapa yang disuruh bikin sendiri. Iya kayak orasi gitu kan. Iya gitu. Ya itu ini yang next tadinya step sih kayaknya juga. yang tadinya sini cuma lewat doang tapi ditambahin dialog. Coba biasa kalau pejabat ngomongnya apa sih kalau lagi kayak begini. Nah lo gitu. Ya udah harus bikin sendiri gitu. Itu tantangannya. Tantangannya banget itu. Tantangan banget. Tapi tantangannya juga ada lagi yang lain ya dari karakter Adam punya tantangan lebih dengan karakter-karakter yang baru yang hadir yang baru gitu dan perbedaan Adam dari yang pertama sama yang kedua seharusnya lebih kelihatan sih karena yang pertama kan masih muda, masih single, masih meledak-meledak gitu kan emosinya. Kalau sekarang kan lebih kalmnya sudah menjabat ya kan cara berbicara yang lebih bagus, ambisinya juga gitu. lebih tinggi dari sebelumnya. Ambisinya lebih tinggi, tidak boleh bikin istri ilfeel gitu kan. Kalau dulu ada mau gini cuek aja gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Gitu. Ya banyak hubungan antar karakter yang menurut aku menjadi tantangan. Iya. Dan saling mengisi. Saling mengisi gitu. Apalagi kan mainnya sama orang-orang hebat juga jadi. Iya ini. Jadi tidak terlalu menantang karena semuanya bagus mainnya. Iya, kita diam aja udah menantang. Iya. Nantangin Maksudnya. Terus buat Kak Ozi nih. Mbak Ozi. Iya. Kak juga Ini kan boleh, Kak, ya. Kak boleh Kak. Kakak aja lah ya. Enggak apa-apa, Dek. Jangan ya, Dek ya. Terus kan udah sering nih beberapa filmnya tuh ceritanya tuh yang dekat sama masyarakat kayak gitu ya. Sebagai artis apa sih yang membuat Mbak Ozi tertarik berperan dalam film-film yang mengangkat isu sosial, budaya gitu seperti kayak film Tepat Pilah Janji? Apa yang bikin menarik gitu, apa yang bikin tertarik ya karena yang pertama isunya dekat. Isunya dekat, terus yang kedua jarang kemudian orang melihat karya-karya yang dekat sama masyarakat itu memang as package atau sebagai sebuah karya itu biasanya kalau seniman nih kepengennya di beautifikasi secara isu sampai isunya keselamur gitu. Keselamur itu apa jadi namanya jadi blur gitu. Tapi kalau kemudian bertemu dengan orang yang tepat ini tadi secara isu sampai kemudian juga secara karya masyarakat bisa menerima dan yang paling penting kalau buat saya tuh itu tadi gimana kemudian secara karya ini bisa diterima di masyarakat secara baik gitu dan tidak hanya secara estetika gitu yang dilihat, tapi isunya memang sampai. Nah, itu sih sebenarnya yang bikin kenapa selalu tertarik. Ya karena itu. Gitu benar. Oke. Kalau untuk kakak sendiri nih bertiga, Kak Faridina Muti, Kak Bima, apa segala macam. Kenapa sih tertarik nih mau? Ini kan ceritanya tentang politik gitu ya. Kenapa nih mau nih terjun di project ini?
Kenapa kamu mau bertujuan? Kenapa Kak? Bukan karena hitam di atas putih. Salah satunya itu dong. Salah satunya memang. Iya. Secara pekerjaan memang itu skripnya ya Kak. Tapi ayo tadi jawab ayo. Kalau aku sih lebih karena waktu itu udah lama sebenarnya kenal sama Mas Garin, terus sempat beberapa kali ngobrol. Terus ya siapalah nggak tahu Mas Garin dan karya-karya sebelumnya, kayak wah pengen ya bisa kerja sama dengan beliau gitu. Nah, karena mungkin sebelum-sebelumnya karyanya Mas Garin kan segmented ya, dan sesuai karakternya tuh harus sesuai dengan temanya aja, kayak sekarang yang lagi tayang juga ada kan itu. Nah, begitu tahu dia lagi bikin film yang memang agak lebih ngepop dengan ceritanya yang gampang banget diterima sama masyarakat, dan ini juga bertujuan untuk edukasi kan, kayaknya menarik banget untuk dicoba deh. Dan tema-tema politik yang benar-benar melekat banget sama masyarakat kan kayaknya agak jarang ya. Biasanya kan emang ya hanya sekedar cerita. Cuma kalau ini kan memang bertujuan khusus untuk tujuan yang khusus juga seperti pilkada ini. Jadi kayak wah menarik sih. Apalagi secara tema berat, secara tema begitu tahu ceritanya. Kok dibawainnya ada komedinya, lucu juga ya, ada dramanya gitu. Menarik banget, dan pastinya juga Mas Garin tuh kalau bikin karya selalu menyajikan sisi budaya Indonesianya gitu loh. Jadi kayak wah udahlah, kayak cobalah udah pasti. Begitu. Kurang lebih kita sama ya. Dan saya juga kapan lagi kan main jadi kepala desa gitu kan. Saya punya rakyat, punya segala masa belum tahu main kayak begitu. Ini dia sombong atau mungkin dia main pengen cuman akhirnya oh ya udahlah mumpung di film gitu. Iya. Kapan lagi kan? Kapan lagi punya spanduk muka gua gitu kan. Cuman di film. Pendekatan karakternya tuh just be yourself aja. Tapi ya seru sih. Iya. Kita emang ya jatuh cinta juga sama dunia peran kan ya. Jadi kayak mainin apa aja selalu punya tantangan gas gitu, baru. punya tantangan baru. Ya udah. Jadi kayak mencoba hal baru lah kan. Betul. Siapa tahu benar-benar nanti jadi kepala desa kan. Siapa tahu. Kami ini loh. Enggak. Jangan. Saya kesini juga mau daftar sekali. Oh iya benar mungkin. Oke. Kevin mau nambahin Kevin? Lu mau nambahin nggak? Aku enggak tapi gini. Jangan tadi ribut. Aku lebih ke ini sih karena Masa sih, Bi? Iya, itu tadi. Ya lebih kayak gitulah. Sama lah Mas. Jadi sama ya. Iya, sama intinya mah udah enggak. Maksudnya kan kita berkutat di dunia seni peran. Jadi apapun peran yang diberikan ya udah gas aja gitu loh. Ditambah kan menambah pengalaman juga itu tadi. Ya intinya biasa aja. Apa sih udah? Pulang. Kamu udah dikasih makan siang kan? Iya, aku belum makan siang ini kayaknya nih. Pantesan. Pantes ya. Apa lagi pertanyaannya? Ada. Aduh capek gue. Ini kan tentang di masyarakat gitu ya Kak, kayak di suatu daerah gitu. Ini syutingnya tuh itu full set atau beda-beda di rumah warga gitu? Nah, Aku setku cuma 2 kok. Gak tahu yang full maksudnya pemain utama ini loh. Kebetulan kita dari yang kejar janji awal masih memakai desa yang sama. Namanya apa? desa Kita di Jogja, sana di daerah Jogja. daerah Desa Sleman apa ya? ya. Brayut ya. Brayut. Desa Brayut Sleman. Cuman dia masih di dalam satu lokasi itu aja, di dalam satu desa pakai rumah yang Ibu Pertiwi ada rumahnya, rumah ini ada halamannya, ada tempat kursinya, ada mejanya, yang punya. Masih ya. Cuman enaknya kita syutingnya hanya di satu lokasi itu saja. Satu gitu. desa Satu itu. desa Berarti aja. bukan set ya, berarti memang lokasi itu. Memang benar-benar Bener-bener. pasar itu beneran pasar Bener. tradisional yang biasa dipakai sehari-hari. Iya, kalau adegan pasar juga ada ya pasar yang setiap hari dipakai. Benar. Lapangan untuk apa tuh namanya? Pesta rakyat. Pesta Itu, rakyat. ya, lapangan yang dipakai. Benar. Buat Iya. campaign juga Iya. kan. Buat orang Kayak sini gitu. calon kepala desa. Oke. Terus sebagai cast nih aku minta satu kata
untuk film Tepatilah Janji? Waduh, satu kata ya? Satu kata. Nggak boleh lima Masing-masing satu gitu. cast satu. Apa ya? Apa dong? Satu kata sulit banget, jangan satu Gini, kata lah. harus nonton Tepati Janji. Iya. Panjang agak. Boleh. Jangan dong yang lain lah. Jangan kamu perwakilan atas Tepatilah Janji. Semua film apa ya? ini kan sulit. Apa? Coba, Susah. Susah ya? Susah ya? Oh ini aja, unsur yang ada di dalam Iya. Oh, unsurnya edukasi. Edukasi, terus komedi. komedi. Terus Kamu apa? Tepati. janji. Padahal tadi nggak mau disuruh. Padahal tadi nggak mau disuruh. Belum makan siang emang. Iya, itu akhirnya janji. Janji sebenarnya berkaitan sama satu hal sih sebetulnya. Apa tuh? Ambisi. Kamu kalau nggak berkeinginan sesuatu nggak mungkin bikin janji-janji. Iya. kan? Yang penting Bener. tepati. Bikin janji itu nggak masalah ditepati. Betul. Terus ini filmnya tuh bisa nonton di mana sih, Kak? Di mana Kak? Nah itu Kak. Oh bisa. Kita nonton sekarang aja. Bukan di sini juga. Bukan. Kalian bisa menonton film Tepatilah Janji ini di komunitas Betul. atau di kantong masyarakat apa tuh namanya? Kantong masyarakat. Kantong masyarakat. Pokoknya itu bioskop alternatif. Bener. Bisa di layar tancap. Layar tancap. RW kalian kalau mau muter Betul. juga bisa. Betul. Karena dengan begitu hubungilah DM di akun Betul. Instagram Tepatilah Tepatilah Janji. Janji. Pasti nanti diputer. Betul. Terus kita juga bisa datang. Iya. Asal di Yang Nggak percaya deh. Bisa datang. Enggak. Nanti selama film ini akan mulai ditayangkan. dimasyarakatkan, dimasyarakatkan. Disebarluaskan. Jika film ini sudah mulai tayang, Iya, selama itu kan kita akan mengadakan roadshow di beberapa kota. Iya. Nah, buat Kita yang mau akan- didatengin sama kita bisa langsung aja DM ke akunnya di Instagramnya Tepatilah Janji. Benar. kamu DM aja pasti Betul. bisa diputer. Betul. Berarti filmnya ini nggak komersil di Tidak Jadi komersil. pungut biaya alias gratis. Gratis. Karena memang tujuan film ini dibuat adalah untuk mengedukasi semua masyarakat Indonesia agar lebih melek politik, apalagi nanti menjelang pilkada. Pilkada. 27 November. Tanggal 27 November 2024. Kalau aku. Oh, 27 November udah mulai tayangnya. Enggak. Pilkadanya tanggal 27 November 2024. Kayaknya Dia yang edit pusing semuanya. Iya. Udah. Aku jadi tahu loh, aku nggak tahu pilkada tuh 27 November. Baru ngobrol sama castnya aku jadi melek politik Loh, 27 November. oke. Ini dia, berarti kita sudah Berarti sudah informasi jadi bahan kecil. Memberikan nih. informasi. Iya. Betul, Ya kan betul, nggak semua betul. orang tahu, aku juga Bener-bener. nggak tahu jadi Iya. pada. Karena kamu tadi sempat digendam kan? Makanya kamu Iya. Terus. Astagfirullah. Ini capek banget nih. Sumpah kita ngedit mumet ini. Iya. Wis tulisannya closing kayaknya cepet yuk. kalian salam narkan Enggak kami usah ada berempat di sini. suara. Langsung selesai. Kalian salam letakkan kami berempat di sini. Kita juga bisa cek kodamnya. Bisa kodam di sini. Bisa. Betul. Para bisa dina tahu kosong kodam. ini kodamnya. Kodam kalian apa? Siap lah pokoknya ya. Ya gitu mah. Kalian harus nonton. Ya. Iya. Ini akan membuka mata kalian tentang dunia politik. Betul. Lebih luas. Iya, maka nontonlah Tepatilah Janji. Oke, buat sobat Berlio, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Berlio. Dan yang mau nonton Tepatilah Janji, langsung cek aja Instagramnya mereka buat ajakin nonton bareng dan bareng mereka juga. Bye-bye. Bye-bye. Astagfirullah, saya